Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 13 mengenai daluarsa dan contohnya. Oke, sebelum itu ada baiknya kita perkenalan dulu, mulai dari saya. Saya Selamat Arifin. Saya Purwaningsih. Saya Sita Marta. Saya Bayu Dwi Setiaji. Saya Abizar Agusti. Nah, setelah perkenalan ini, saya mau nanya dulu nih. Tadi kan kita janjian jam setengah 10 kan? Ya, setengah 10. Kenapa ini mulai jam berapa ini? Setengah 11. Apa ini? Yang dari jauh tadi udah on time loh kak ya. Telat dikit nggak masalah. Cipta. Kenapa kok lama banget tadi? Oke, jadi musim kemarau ya. Jadi krisis air lah di kosan. Giliran dong dapat air. Tolong dimaklumi. Sejam. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ada kumpul di sini. Nah, kita juga kedatangan temen dari jauh nih tadi, Abizar. Oh, iya. Dari mana nih? Dari Muaraenim. Dari mana ini? Perjalanan dari tadi makan waktu sekitar 1,5 jam. Terus tahu. Ya. Tadi katanya masih tinggi. Iya. Udah. Oke, kalau gitu kita back to topik dari podcast hari ini mengenai daluarsa beserta contohnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih konteks daluarsa dalam hukum perdata tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sih daluarsa itu bisa dikatakan kadaluarsa ya. Menurut saya itu kadaluarsa itu kan berarti kan tidak berlaku lagi. Nah, kalau mengacu dalam konteks hukum perdata itu berarti daluarsa itu merupakan keadaan di mana suatu kasus atau peristiwa itu tidak dapat diungkit lagi atau tidak bisa lagi diusut, tidak bisa lagi digunakan. Gimana? Dari teman-teman apa ada sama gitu? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Abi, tidak bisa diungkit lagi atau diusut lagi karena sudah melewati batas waktu gitu kan. Oke, udah berarti daluarsa ini kalau kita udah anggap aja kita dalam kurung waktu 30 tahun lah gitu ya. Kalau udah lewat setahun aja kayak sebulan gitu udah nggak bisa itu ya. Iya. Nggak sehari udah bisa dah Aduh. sih. Iya, harus hari. Nggak bisa balikan dong. Itu beda konteks. Beda konteks. Oke. Udah gitu aja. Nggak ada yang lain. Apa sama semua? Sama sih. Oke, sama semua berarti ya. Nah, kalau kurun waktu dari daluarsa ini typo dikit nggak ngaruh lah. Berapa lama ini? Ya, dari Kalau untuk kurun waktu sih tergantung kasusnya ya. Misalnya itu ada yang setahun, tapi biasanya itu kebanyakan itu 5 tahun sampai 30 tahun sih. Panjang juga. Lama juga gitu. Sudah itu mungkin untuk waktu itu kan sudah ada di undang-undang, jadi kayak kita itu berpatokan ke undang-undang berapa lama sih batas tindakan ini bisa diajukan dan tidak ya, mungkin seperti itu. Oke, itu ya guys. Dalam kurun 5 sampai 30 tahun. Untuk bagaimana cara menghitung waktu daluarsa itu dalam suatu kasus hukum perdata? Ada yang tahu? Menurut saya ya bergantung pada peraturan di suatu negara itu gitu kan. Namun biasanya itu tuh terhitung sejak tindakan atau peristiwa yang menjadi dasar paling terjadi gitu. dan kembali lagi juga dengan kasus apa yang ditangani gitu. Biasanya kalau kayak pembunuhan itu kan biasanya lebih lama. Iya, ada tahap otopsi dulu apa gitu. Setiap kasus itu berbeda-beda. Seperti kalau kasus yang besar itu kan pasti ada penangguhannya, tidak waktu tambahan gitu. Jadi itu mengenai cara menghitung daluarsa dan apa konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang telah daluarsa dalam konteks hukum perdata. Kalau untuk konsekuensi mungkin pihak penggugat ya itu nggak bisa lagi ngajuin ke pengadilan kalau udah lewat waktu daluarsanya gitu. Ya, pendapat. Terus sayang banget ya padahal ya. Kalau dicoba digugat lebih awal itu pasti dapat dong masihan haknya gitu kan.
udah kelewat sih, sayang Ya, banget. contoh kasusnya kan seperti kasus Mirna kopi Cyanida kan. Iya. Nah, ya kan kemarin kan udah diputuskan kan hukuman buat Mirna ya. Sekarang kan lagi viral kan mau diungkit lagi gitu. Iya. Kan udah nggak bisa. Sebenarnya bisa kalau ada bukti otentik atau bukti kuat buat Uji banding. iya betul. Terus Iya. contoh lain juga misalnya nih ya, si Sita minjem duit aku, uang aku kan. Terus misalnya perjanjian kami ya, di perjanjian kami itu 5 tahun waktunya kan. Nah misalnya dalam kurun waktu 5 tahun itu belum dibayar kan. Misalnya lewat setahun aku baru mau nagih dan ngegugat itu ke pengadilan, dan itu tuh udah nggak bisa lagi karena udah daluarsa. Udah lewat masa waktu. Parah sih, serius parah sih Ya Sita. gimana bro? Gak ada uangnya mau dibalikin. Tapi itu tuh bukan berarti Sita nggak bayar ini uangnya ke aku lagi ya, tapi aku udah nggak bisa ngajuin ke pengadilan. Jadi tinggal Iya. Sitanya aja. Kesadaran diri saya Iya. itu ya. Gak sadar ya betul. Oke, selanjutnya ini bisa nggak daluarsa itu dihindari atau dihentikan? Mungkin kalau untuk dihindari itu nggak bisa kan, karena sudah termuat di peraturan kita undang-undang itu kan, setiap tindak pidana itu pasti ada batasan waktunya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pasti ada kayak penangguhan kayak gitu. Seperti kasus berat itu kan mungkin memerlukan waktu yang lama. Jadi mereka mengajukan untuk penangguhan terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Ada penangguhan. Ada lagi? Ya sih pendapat dari Bayu, kalau misalkan suatu kasus itu sudah diputuskan gitu buat pelakunya itu sekian tahun misalkan, ya udah nggak bisa gitu kan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya nih, aku mau nanya, apa peran pengadilan dalam menentukan apakah suatu tindakan telah daluarsa atau belum? Oke. Peran pengadilan dalam menentukan itu ialah memutuskan apakah klaim yang diajukan masih dalam batas waktu tertentu atau tidak gitu. Maksudnya kayak ini udah kadaluarsa belum, udah lewat masa belum gitu. Di situ peran pengadilan. Oke, berarti kalau udah lewat dari daluarsa itu, KPM yang menyebut. maaf ya tadi ada iklan sebentar. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Sita. Ya, sama-sama. Ada suara helikopter. Iklan guys. Helikopter. Maaf ya. Soalnya agak banyak yang lewat ini. Nah, ini satu lagi nih terakhirnya, aku masih kayak ini gimana gitu kan. Nah, jika misalnya nih ya, ada tanah yang tidak diketahui yang diketahui Pemilikannya kepemilikannya, tidak ada pihak manapun yang mengklaim tanah tersebut dan ditelantarkan dalam jangka waktu yang lama. Apakah tanah tersebut bisa diklaim oleh pemerintah atau diklaim oleh kepemilikan orang lain gitu? Ada yang paham nggak maksud pertanyaanku gitu? Ya, mungkin ini ya, tanah yang udah lama itu nggak diketahui pemiliknya, itu tuh apa bisa diambil alih oleh pemerintah? Sepertinya bisa sih, tapi harus melalui prosedur hukum. Yang pertama itu mungkin pemerintah harus nyari dulu pemilik tanahnya itu siapa, ditelusuri dulu. Kalau memang ada sanak keluarganya yang mungkin masih berhubungan dengan pemilik tanah itu, dan juga kalaupun memang tidak ditemukan, itu bisa pemerintah ngeklaim tanah itu. Oh, berarti kalau nggak ada yang ngaku, berarti pemerintah bisa langsung ngeklaim gitu. Oke. Pokoknya dicari dulu sebelum pemiliknya gitu. Ya, biar nggak ada ini, biar nggak ada biar sengketa. biar nggak ada sengketa nih kan. Oke, mungkin kita sudahi perbincangan mengenai daluarsa ini. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya Abizar yang udah jauh-jauh. Terima kasih loh udah nyempetin datang di sini kan. Nah, sebelum menutup perbincangan atau podcast kita pada siang hari ini, saya
meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyebutan dalam kita berdiskusi pada siang hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dah.